Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Usaha Chess. Oke guys, di sini kita akan melihat permainan yang sangat luar biasa dari Grandmaster Magnus Carlsen melawan Grandmaster Srihari dari India di turnamen Qatar Master 2023 teman-teman. Jadi ini udah kurang lebih selama 3 tahun yang lalu turnamennya, tapi permainannya masih sangat-sangat berkesan teman-teman antara keduanya. Gimana sih permainannya? Yuk kita langsung mulai aja ya. Di sini Magnus Carlsen itu bermain sebagai putih dan memulai permainan dengan C4 pembukaan Inggris, dan Srihari menjawab dengan C6. Karokan defense di pertahanan hitam melawan Inggris D4, kemudian D5 transpose ke pertahanan Slav defense, kemudian kuda F6, G3 Magnus mencoba Fianchetto gajah dengan gajah ke petak G2 nantinya, gajah F5 kuda C3 E6 kuda ke petak H4. Magnus ingin langsung memakan gajah yang sepertinya cukup mengganggu buat Magnus di permainan ini teman-teman, karena Magnus ingin memainkan gajah ke petak E2 rokade, terus kemudian nantinya bisa bermain E4 dan ingin membuka lebih lagi file tengah untuk mendapatkan posisi yang lebih unggul. Oke, di sini Srihari bisa aja bermain seperti gajah ke petak E4, terus kemudian bisa bermain di sini kan masih diserang ya benteng kita ya, jadi bisa bermain seperti F3 teman-teman, atau kuda F3 kembali juga salah satu gerakan yang bisa dilakukan oleh putih di sini. Mungkin F3, tapi di sini raja itu sedikit mempunyai kelemahan di petak F2 teman-teman. Gajah petak G6, terus kemudian kuda makan, pion H makan, dan di sini bisa bermain seperti menteri ke petak B3 nantinya. Oke, tapi Magnus tidak memainkan itu, dan Srihari di sini juga tidak bermain gajah ke petak E4. Srihari lebih memilih untuk memainkan langkah pion D makan di C, kemudian makan, Srihari makan, dan di sini terlihat Srihari unggul satu pion, tapi pionnya di sini gampang diserang teman-teman, karena gajah akan menyerang lagi pion di petak C4. Oke, Srihari tidak ingin melindunginya dengan bermain B5, tapi lebih memilih untuk melangkahkan gajah ke petak D6 dan lebih ingin mengaktifkan permainan lagi dengan ide rokade pendek tentunya ya. Oke, Magnus makan rokade pendek, menteri F3 menyerang kembali pion di petak F5, G6 melindungi pion, dan H3 oleh Magnus Carlsen mencegah kuda masuk ke petak E4. Menteri petak E7 mengembangkan menterinya, mungkin persiapan seperti kuda ke petak D7 dan benteng petak D8 untuk menggabungkan kedua bentengnya sehingga menjadi lebih kuat nantinya. Rokade pendek, dan di sini sedikit kesalahan oleh Srihari dengan memainkan langkah H5. Langkah terbaik di sini adalah setelah rokade pendek ya. Setelah rokade pendek ini hitam itu bisa memainkan langkah seperti tadi teman-teman. Kuda B itu ke petak D7 dengan ide mungkin bisa ke petak B6, atau kuda yang ini nantinya bisa naik ke petak D5 teman-teman, atau kuda yang B. Keduanya bisa memanuverkan dirinya kembali ke posisi yang lebih bagus. Oke, tapi di sini Srihari ingin mencegah Magnus supaya Magnus itu tidak terlalu mengancam rajanya dengan memainkan langkah H5. Tapi Magnus Carlsen teman-teman di sini memainkan langkah benteng ke petak E1, yaitu langkah yang cukup bagus karena nantinya Magnus itu ingin lebih lagi istilahnya memajukan pion-pionnya supaya mengobrak-abrik pertahanan hitam teman-teman. Mungkin juga bisa bermain seperti E4, gajahnya akan lebih aktif dan bentengnya itu sekaligus bisa tanpa secara tidak langsung menyerang menteri di petak E7. Oke, kuda E4, hitam langsung menutup jalan E4 sendiri oleh putih, dan lagi-lagi Magnus memainkan langkah yang cukup brilian dengan memainkan langkah G4, mencoba untuk merusak struktur pion yang sudah dimiliki oleh hitam di sini teman-teman. Jadi jika pion H makan tentunya yang dimainkan oleh Srihari juga, Magnus bisa mainkan kembali pion makan. Kemudian di sini ada gerakan gajah ke petak B4 yang sebetulnya adalah gerakan yang kesalahan teman-teman. Kenapa gerakan ini kesalahan? Karena Magnus mempunyai langkah yang brilliant sekaligus langkah terbaik di posisi ini. Apakah kalian bisa menebak? Yak, bener banget teman-teman. Pion makan saja di petak F5 dengan idenya pion makan, dan di sini pion di F7 itu masih dalam pin teman-teman oleh gajah kita yang ada di C4 ini.
Oke, dan di sini Srihari makan makan kuda dengan makan kuda dengan kuda. Tapi di sini gerakan terbaik sebenarnya adalah memakan kuda dengan gajah, dan setelah pion B makan di petak C3, kemudian kuda ke petak D7 atau raja ke petak D7 juga salah satu gerakan yang bisa dilakukan oleh hitam di sini, teman-teman. Kalau misalnya kuda ke petak D7, ada gerakan F makan, tidak bisa makan ya di sini. Jadi di sini bisa bermain seperti kuda petak F6, lalu ada skak nantinya, atau bisa juga menteri gerak ke petak G2, paling tidak ancaman discover attack nanti, teman-teman. Posisi masih sedikit cukup rumit, tapi tentunya putih sedikit lebih diuntungkan, teman-teman. Oke, setelah pion makan di petak F5, Srihari di sini memakan kuda dengan kuda, dan Magnus kembali memakannya. Kemudian Srihari makan pion di petak C3, dan kalian bisa lihat di sini Srihari secara tidak langsung itu menyerang dua perwira putih, teman-teman, yaitu kedua benteng, menggarpu kedua benteng. Tapi apakah Magnus takut dengan ancaman itu? Tentu tidak, teman-teman ya. Magnus di sini mempunyai gerakan lagi-lagi yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Kalian bisa menebak gak gerakan Magnus di posisi ini apa, teman-teman? Oke, selamat buat kalian yang bisa menemukan gerakan Magnus Carlsen di sini memainkan langkah pengorbanan bentengnya, tidak menghiraukan bentengnya yang sedang diserang, tapi lebih memilih untuk fokus kepada permainan dan mainkan langkah menteri ke petak G4. Nah, idenya apa, Bang? Idenya adalah jika kalian memakan ini kedua benteng, misalkan bebas lah A1 sebagai hitam, maka di sini ada gerakan menteri makan di petak G6. Dan kalian bisa lihat di sini seberapa pentingnya gajah di file ini untuk mengontrol petak putih, karena di sini, teman-teman, itu sedang ada dalam pin raja hitam, jadi tidak bisa memakan menteri kita. Dan setelah raja H8, tentu ada gerakan seperti menteri H6 skak, raja ke petak G8, lalu ada gerakan seperti raja ke petak H2, dan ancaman skakmat nantinya oleh benteng ke petak G1, teman-teman. Oke, kita kembali ke posisi sebelumnya. Srihari di sini setelah gerakan menteri ke petak G4 mainkan langkah defensif yang sangat berani dengan main langkah raja ke petak G7, teman-teman. Dan di posisi ini kita tidak bisa makan ya menteri di petak G6 karena bisa dimakan kembali oleh pion. Kalau tadi raja di petak G8 itu kita bisa makannya karena sedang ada dalam pin oleh gajah. Nah, sekarang kalau udah keluar dari pin, kita tidak bisa memakan pion, teman-teman. Oke, jadi setelah gerakan ini, Magnus lagi-lagi tidak ingin melindungi kedua bentengnya dengan mainkan langkah E4, teman-teman. E4, apa sih idenya, Bang? Nah, idenya adalah E4, jika kalian memakan pion ini misalkan di petak E1 ya, ada gerakan gajah ke petak G5, dan di sini jika kalian memainkan langkah F6 di posisi ini, teman, ada gerakan skak, dan setelah raja, misalkan kalau raja makan ini skakmat ya di petak G6. Jadi misalkan raja di sini ke mana ya? Ke petak H7 deh, atau H8. Misalkan raja ke petak H8. Ada gerakan di sini pion F makan di petak G6. Kita tidak ingin makan dulu ya di petak G8. Ada gerakan lebih bagus yaitu pion F makan di petak G6 dengan idenya skak dan akan menggarpu benteng, teman-teman. Benteng ke D8 kita bisa makan aja bishop makan di petak G8, dan jika ini makan maka ada gerakan skak dan raja itu tidak bisa kemana-mana lagi dan harus melindunginya dengan menteri, dan misalkan seperti ini, dan ini skakmat, teman-teman. Oke ya. Jadi setelah E4 di sini Srihari makan di petak E1 benteng, dan Magnus push gajahnya ke petak G5 dengan main langkah gajah ke petak G5, teman-teman. Dengan ide seperti tadi ya, skak lalu bisa menterinya mungkin naik ke sini dan ancaman skakmat nantinya, teman-teman. Oke, Srihari main langkah menteri ke petak B4, Magnus skak F6 menyerang raja. Raja harus berpindah di sini dan sangat sulit untuk mencari posisi yang aman bagi raja. Jika raja berpindah ke file H7 atau H8, ada tempo skak dan nantinya bisa menteri ke petak H6, teman-teman. Jadi raja ke petak G8, dan setelah gerakan ini ada gerakan benteng makan di petak A1. Magnus santai terlebih dahulu, teman-teman. Karena kalau kalian perhatikan di sini
kedua perpaya ini masih tertidur, masih belum ada gerakan apa-apa. Jadi Magnus santai dulu, makan dulu kali ya. Mungkin begitu pikirannya Magnus di petak A1. Dan Srihari mainkan langkah kuda ke petak D7. Magnus tidak ingin makan di petak D7 karena ada gerakan lebih bagus, yaitu gerakan menteri ke petak H3. Nah, ancamannya apa bang? Ancamannya adalah seperti tadi, menteri ke petak H6 dan skakmat. Jadi defensif yang bisa dilakukan oleh hitam di sini seperti makan di petak F6, gajah makan, dan gimana kan menghentikan skakmat di petak H8 ini. Sangat sulit ya teman-teman, tidak bisa. Paling tidak ya bisa skak, tapi paling itu ya udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi itu teman-teman untuk video pada kesempatan kali ini. Magnus Carlsen mengorbankan kedua bentengnya dan mengancam skakmat dengan sangat luar biasa teman-teman. Kan bisa mencontoh permainan seperti Magnus ini di permainan kalian nantinya ya. Semoga kalian selalu menjadi pemain catur yang tangguh, yang selalu belajar tanpa henti teman-teman. Terima kasih ya udah menonton. Kita akan berjumpa pada kesempatan selanjutnya. Salam Gensunan semua, kita satu keluarga teman-teman. Terima kasih guys.